Burung kolibri merupakan keluarga burung terkecil di dunia yang berasal dari Amerika. Terkenal karena kemampuan terbangnya yang unik, seperti melayang dan terbang mundur, serta kepakan sayap yang sangat cepat. Mereka memakan nektar bunga dengan paruh panjang dan lidah bercabang, serta memiliki bulu berwarna-warni yang berkilauan. Panjangnya sekitar 6 hingga 12 cm, dengan jenis terkecil kolibri lebah memiliki berat hanya 1,6 hingga 2 gram. Burung kolibri merupakan satu-satunya burung yang mampu terbang mundur dan melayang di tempat. Dengan metabolisme tinggi, mereka membutuhkan asupan energi dari nektar, sehingga mereka makan setiap beberapa menit. Nama hummingbird berasal dari bunyi dengungan yang dihasilkan sayap mereka saat terbang. Meskipun burung kolibri kecil, mereka sangat teritorial dan berani menyerang burung lain yang lebih besar. Burung ini umumnya ditemukan di Amerika, dari Alaska hingga Argentina, terutama di hutan tropis. Burung ini memiliki peran penting sebagai penyerbuk tanaman di ekosistem aslinya. Habitat asli burung kolibri hanya ditemukan di benua Amerika, membentang dari Alaska di utara hingga Tierra del Fuego di selatan. Mereka mendiami berbagai wilayah ekologi dengan konsentrasi spesies tertinggi berada di wilayah tropis. Burung kolibri sangat adaptif dan dapat ditemukan di berbagai tipe habitat selama tersedia sumber makanan berupa nektar dan serangga. Tempat tinggal bagi mayoritas spesies karena bunga berlimpah sepanjang tahun berada di hutan tropis dan rimba, dan beberapa spesies mampu bertahan di area kering seperti di Arizona dan Meksiko. Bahkan, burung kolibri juga ditemukan hingga di ketinggian puncak gunung, bahkan ada yang berlindung di gua saat cuaca ekstrim. Burung kolibri juga sering terlihat di halaman belakang rumah atau taman kota yang memiliki banyak tanaman berbunga atau alat pemberi makan nektar. Meskipun di Indonesia sering terdengar istilah burung kolibri, secara taksonomi burung-burung tersebut sebenarnya adalah keluarga burung madu. Kolibri memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, terutama melalui hubungan mutualisme dengan tanaman. Peran paling krusial kolibri adalah sebagai agen penyerbukan. Saat menghisap nektar, serbuk sari akan menempel pada paruh atau kepala kolibri, dan ketika burung berpindah ke bunga lain, serbuk sari tersebut berpindah dan memfasilitasi pembuahan tanaman. Banyak spesies tanaman di Amerika telah terevolusi bersama kolibri, sehingga mereka memiliki bunga berbentuk tabung yang hanya bisa diakses oleh paruh panjang burung kolibri. Meskipun makanan utamanya adalah nektar, kolibri juga memangsa serangga kecil dan laba-laba untuk mendapatkan protein dan mineral. Dengan memakan serangga, kolibri membantu mengendalikan populasi hama di lingkungan sekitarnya. Dan keberadaan kolibri sering dijadikan indikator kualitas ekosistem karena metabolisme mereka sangat tinggi. Kolibri sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, hilangnya habitat, atau penggunaan pestisida yang berlebihan. Dalam rantai makanan, kolibri bertindak sebagai konsumen tingkat pertama atau pemakan nektar, sekaligus mangsa bagi predator yang lebih besar. Mereka menjadi sumber energi bagi burung pemangsa, ular, bahkan serangga besar seperti belalang sembah. Tanpa burung kolibri, banyak spesies tumbuhan asal Amerika tidak akan bisa bereproduksi yang pada akhirnya dapat menyebabkan keruntuhan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.
Mekanisme paruh dan lidah burung kolibri dalam mengambil nektar sangat unik dan sering disalahpahami sebagai proses menghisap seperti menggunakan sedotan. Faktanya, mekanisme ini lebih menyerupai pompa mikroelastis yang sangat efisien. Lidah kolibri memiliki ujung yang bercabang dua dan dilengkapi dengan struktur mirip rambut halus yang disebut dengan hemialia. Lidah dalam kondisi terkompresi atau terjepit rata oleh paruh saat berada di dalam paruh. Namun saat menyentuh nektar, begitu ujung lidah menyentuh cairan, energi elastis yang tersimpan dilepaskan. Cabang lidah akan terbuka secara otomatis dan lamela menjulur ke samping untuk menangkap cairan. Saat ditarik kembali, cabang lidah menutup kembali menjebak nektar di dalamnya untuk dibawa masuk ke dalam paruh. Paruh kolibri tidak kaku. Ia memiliki fleksibilitas yang memungkinkan gerakan koordinasi yang rumit dengan lidah. Saat lidah ditarik masuk, paruh akan menjepit lidah untuk memeras nektar agar keluar dari saluran lidah sehingga bisa ditelan. Proses menjulurkan dan menarik lidah ini terjadi sangat cepat, sekitar 15 hingga 20 kali per detik. Alih-alih mengandalkan gaya kapiler, yaitu cairan naik sendiri ke pipa sempit, justru kolibri menggunakan energi elastis dari struktur lidahnya. Ini memungkinkan mereka mengumpulkan nektar jauh lebih cepat daripada jika hanya mengandalkan daya hisap atau kapilaritas pasif. Beberapa spesies kolibri jantan memiliki evolusi paruh dengan ujung yang lebih keras, bergerigi atau melengkung seperti kait. Paruh ini digunakan sebagai senjata untuk menusuk atau mencubit saingannya saat memperebutkan wilayah bunga yang kaya nektar. Selain mekanisme paruh dan lidahnya yang unik, kolibri memiliki adaptasi fisik yang sangat ekstrim untuk mendukung gaya hidup mereka yang berenergi tinggi. Berbeda dengan burung lain yang menggerakkan sayap ke atas dan ke bawah, kolibri menggerakkan sayapnya membentuk angka 8. Rotasi bahu, sendi bahu mereka sangat fleksibel, memungkinkan sayap berputar 180 derajat. Ini memberikan gaya angkat baik saat sayap bergerak maju maupun mundur, sehingga mereka bisa melayang dan terbang ke segala arah. Sayap mereka bergetar sangat cepat, rata-rata 50 hingga 80 kali per detik, dan menciptakan suara dengungan yang khas. Untuk mendukung aktivitas terbang yang intensif, organ dalam mereka bekerja sangat keras. Proporsi jantung kolibri adalah yang terbesar di dunia hewan dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Detak jantungnya bisa mencapai 1.200 kali per menit saat terbang. Mereka memiliki laju metabolisme tertinggi di antara hewan vertebrata lainnya. Karena metabolisme yang sangat cepat, kolibri bisa mati kelaparan saat tidur di malam hari jika tidak ada asupan nektar. Mereka memasuki kondisi tospor, yaitu keadaan di mana suhu tubuh turun drastis dan detak jantung melambat hingga hanya 50/100 detak per menit untuk menghemat energi. Kolibri dapat melihat spektrum warna yang tidak bisa dilihat manusia, termasuk cahaya ultraviolet. Adaptasi ini membantu mereka menemukan bunga yang memiliki pola pemandu nektar yang hanya terlihat di bawah sinar ultraviolet. Meskipun otaknya kecil, bagian otak yang bertanggung jawab atas memori sangat besar. Mereka mampu mengingat lokasi setiap bunga yang pernah mereka datangi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan bunga tersebut untuk memproduksi nektar kembali. Agar bisa bertahan hidup dengan tubuh mungil dan metabolisme yang sangat boros energi, kolibri melakukan beberapa strategi adaptasi ekstrim. Kolibri harus makan setiap 10 hingga 15 menit sekali. Mereka mengkonsumsi nektar hingga setengah dari berat badan mereka setiap hari. Dan mereka
memiliki ingatan spesial yang hebat untuk mengingat bunga mana yang baru saja mereka hisap dan bunga mana yang nektarnya sudah terisi kembali, sehingga tidak membuang energi untuk bunga yang kosong. Mereka menurunkan suhu tubuh secara drastis dari sekitar 40 derajat Celcius menjadi dekat dengan suhu lingkungan dan memperlambat detak jantung hingga 90%. Mereka melakukan hibernasi singkat. Dan strategi ini menghemat hingga 60% energi mereka agar tetap hidup sampai pagi. Nektar hanyalah gula atau karbohidrat untuk bahan bakar terbang. Untuk membangun otot dan memperbaiki jaringan tubuh, kolibri berburu serangga kecil dan laba-laba. Serangga memberikan protein, lemak, dan mineral yang tidak ada dalam bunga. Mereka adalah petarung udara. Meskipun kecil, burung kolibri sangat teritorial. Mereka akan menyerang burung lain, bahkan jauh yang lebih besar seperti burung gagak atau elang jika mendekati sumber makanan atau sarang mereka. Dan kecepatan terbang hingga 48 km per jam adalah pertahanan utama mereka dari predator seperti kucing atau ular. Beberapa spesies seperti ruby-throat melakukan perjalanan migrasi ribuan kilometer. Sebelum migrasi, mereka akan menaikkan berat badan hingga 2 kali lipat untuk cadangan lemak. Dan mereka mampu terbang menyeberangi Teluk Meksiko dalam sekali terbang tanpa henti selama 18 hingga 22 jam.